urusannya sama Mak Eno juga? Nah iya, Jarodia. Yang dijambret, oh anaknya Mak Eno yang baru pulang dari Arab Saudi. Oh, jadi anu dijambretnya si Epi? Iya Mang Ojo, habisnya kalau pakai emas tuh mentereng, percis banget kayak emaknya. Gimana penjambret kagak ngiler? Makanya tuh kalau jadi perempuan, kalau pakai perhiasan hati-hati. Ujung-ujungnya jadi sasaran jambret. Bener juga, Bari. Ini hadisnya, orang-orang nih, biar dia pada tahu. Waduh, itu dia tuh Bari. Gua lupa lagi hadisnya di mana. Abang galak-galak lucu ya, Umi. Pi, Mana teh tidak usah ngobrol senyum ya sama mereka. Terpenting gitu, tidak selevel. Level TKW, atau TKI maksudnya? Ya, apalah gitu. Yang penting teh bukan selevel eta mantan preman yang jadi tukang parkir. Ayo Pi, kita shopping yuk. Apa shopping? Kuping gue jadi gatel kedengerannya, Dar. Shopping paling lu makan teri sama emping yang belanjanya di pasar tumpah. Ayo Pi. Manok, nggak boleh gitulah. Lebay banget sih perlakuannya, Manok. Emang sih kita ini bekas preman, bekas penjahat. Tapi kan bekas penjahat lebih baik, Manok, daripada bekas orang baik. Kalau bekas penjahat masih bisa jadi orang baik. Tapi kalau bekas orang baik, otomatis jadi orang jahat. Pilih mana coba? Umi tidak perlu penjelasan. Dar, percuma lo jelasin ke Mak Eno, tukang urut pasar Keramat Jati. Kalau lo jelasin soal kesleo, ketengklak, masuk angin, baru dia ngerti. Epi ini baru pulang dari Arab ya? Iya, Bang. Hati-hati, Pi. Biasanya kalau orang yang baru pulang dari Arab jadi target kejahatan. Masya Allah. Gitu ya, Bang? Gua bukan mau nawarin jasa secara pamrih. Tapi Simpati sama kita, biar dia tadi bilang, ya pahlawan. Jadi sok pahlawan gitu. Umi, jangan berburuk sangka seperti itu. Bang Badar, maaf ya. Epi, mana teh kumaha sih? Jelas-jelas teh Cibadar komplot mana? Kumaha mana teh? Mana dibela deui. Jadi kamu teh tidak usah senyum-senyum gitu sama dia. Ngapain pakai senyum-senyum segala? gua ini emang mantan preman, Manok. Gua pernah ngerasain gimana rasanya digebukin sama orang rame-rame. Kejem bener sih Manok nyuruh orang buat mampusin sama ngebakar orang. Tapi ini negara hukum, Manok. Manok juga bisa dihukum masuk penjara kalau main bertindak sewenang-wenang. Terus gimana nih? Mau dilepasin penjahatnya? Ya nggak dilepasin juga kali, enak aja. Biarin penjahat ini kita masukin ke kantor polisi. Biar nanti di kantor polisi udah ada yang siap buat gebukin mereka. Nggak perlu kita ngotorin tangan kita melumuran dosa. Kalau perlu, gua sendiri yang ngebawa mereka ke kantor polisi. Jangan percaya atuh sama omongan si Badar. Nanti teh pastinya di tengah jalan pasti penjamretnya teh dilepasin sama si Badar. Memang si Badar teh otak penjamretna. Asal pada tahu wae nya. Si Badar teh begitu buat narik simpati. Anaknya Kumi, si Epi. Masya Allah, Manok. Nuduhnya udah berlipat-lipat ganda lagi. Ya mana tahu atuh. Pastinya teh kamu kan tahu kalau orang yang baru pulang dari Arab, banyak artosna. Makanya teh kamu ngedeketin si Epi. Umi teh tahu kamu sengaja nyari simpati mendapatkan hadiah kan dari si Epi, gitu. Manok, jangan bikin gua meradang ya. Panas otak gua, Manok. Oke, sekarang kita rame-rame aja. Bawa mereka ke kantor polisi. Manok sama Epi ikut juga. Ayo. Ya, setuju. Bawa aja kantor polisi aja. Ayo. Manok sama Epi ikut juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari. Alhamdulillah. Ella, bikin es teh manis dulu, Ella. Kalau mandi koran babe kering bener. Tumben nih sendirian. Biasanya langsung sama si Badar. Si Badar kata orang lagi ke kantor polisi ya, Joro dia. Hah?
Iya teh aya masalah naon si Badar sampai ke kantor polisi, Bari? Ya si Mang Ojo penjamretan. Astagfirullahaladzim. Si Badar ngejamret. Masya Allah. Kenapa si Badar kembali ke jalan yang sesat? Terus kenapa kamu biarin aja si Badar jadi penjamret, Bari? Masya Allah, ini jangan pada salah paham ngape? Hah? Kalau kedengaran orang tuh urusannya jadi fitnah. Yang ngejamret itu bukannya si Badar, justru si Badar yang nangkep penjamret itu, terus dibawa ke kantor polisi. Oh, kirain, Beh. Syukurlah kalau gitu ya, Beh. Ya jangan disyukurin juga, Lela. Masalahnya ini urusannya sama Mak Eno. Lu tahu kan lagunya Mak Eno gimana? Kok urusannya sama Meno juga? Nah iya, Jaro dia yang dijamret. Oh, anaknya Mak Eno yang baru pulang dari Arab Saudi. Oh, jadi anu dijamretnya si Evi? Iya, Mang Ojo. Abisnya kalau pakai emas tuh mentereng, percis banget kayak emaknya. Gimana penjamret kagak ngiler? Makanya tuh kalau jadi perempuan, kalau pakai perhiasan hati-hati. Ujung-ujungnya jadi sasaran jambret. Benar juga, Bari. Badar yang menangkap 2 penjamret ini. Iya, Pak. Sebagai warga negara sipil, kita juga berhak terlibat dalam penertiban keamanan lingkungan kita, Pak. Dan andai kata terjadi kejahatan di sekitar kita, kita juga berhak mengambil tindakan. Andai kata tidak ada polisi di TKP selama tidak menyalahi prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Bukan begitu, Pak? Betul sekali. Tindakan Anda sangat membantu pihak kepolisian. Jangan salah, Pak Polisi. Si Badar teh sok jadi pembela padahal cuman bohongan. Tah, tingali tah. Eta teh komplotannya. Astagfirullahaladzim. Umi, tolong jaga ucapan Umi. Jangan asal ngucap. Nyebut Umi. Astagfirullah. Astagfirullah. Emang kenyataannya teh gitu. Umi teh sudah cukup tahu saha teh si Badar. Pikirannya teh jahat. Hatinya busuk. Dia tuh punya niat yang jelek buat kita. Nyaho ente maneh. Manok, jangan sembarangan nuduh kayak gitu ya. Itu namanya fitnah. Emang gue ini bekas preman. Tapi gue bukan seperti yang Manok tuduhkan. Kalau bukan cewek, udah gue kepet. Sabar, Pak. Iya, Pak. Pak. Jangan terbawa emosi dulu. Kita memang masih dalam penyidikan. Kalau tuduhan ibu ini tidak benar, Bapak bisa nuntut balik ke pengadilan. Bahkan ke penjara. Oke. Manok udah fitnah gue. Berarti gue bisa nuntut Manok. Biar satu sel sama penjamret-penjamret ini. Biar tahu rasa. Kalau kamu tidak salah, buat apa kamu ngotot? Ada juga Manok duluan yang ngotot. Kamu duluan yang ngotot. Eta teh artinya kamu teh salah, ketakutan, gitu. Justru sebaliknya, Manok. Saya ini marah karena Manok sudah melecehkan saya. Tah, tingali Pak Polisi. Dia teh marah-marah gitu. Berarti dia teh salah. Memang dia teh komplotannya. Manok ini orang yang gak percaya banget sih. Nah, sekarang tanya nih sama penjamretnya nih. Kenal gak sama saya? Temenan gak sama saya? Komplotan gak sama saya? Tanya. Males Umi teh nanya sama mereka. Ngapain gitu? Ini zaman udah gila kali ya. Orang ditolong baik-baik malah dituduh sembarangan. Bang, maaf ya, Bang. Umi juga jangan ngotot, Umi. Umi teh tidak ngotot. Dia nyawai atuh yang ngotot. Sudah. Jangan saling ngotot-ngotot lagi. Nanti tidak akan ada habisnya. Saya harap semua tenang dalam menghadapi kasus ini. Supaya cepat selesai. Sekarang saya tanya kalian. Apa kalian kenal dengan Badar? Tidak, Pak. Kita nggak kenal, Pak. Dan berteman dengan Badar? Tidak, Pak. Nah, dengarkan jawabannya. Dan dengan ibu gimana? Apa ibu kenal dengan Badar? Kenal? Berarti ibu berteman dengan Badar? Ih, amit-amit Umi teh berteman sama dia. Ngapain? Nah, ibu kenal dengan Badar tapi tidak berteman. Dan penjamret ini tidak kenal Badar. Dan juga tidak berteman. Di sini sudah jelas. Kalau saudara Badar tidak terbukti bersalah. Justru sebaliknya, ibu yang sembarangan telah melakukan tuduhan terhadap Badar. Maka dari itu, kalau Badar mau, Badar bisa menuntut balik ibu. Iya, Pak.
Saya ingin menuntut balik sama Manok ini, Pak. Kira-kira berapa lama, Pak? Hukuman penjara buat orang yang suka...